Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Senin tanggal 6 bulan Al-Muharram tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan Tafsir Al-Imam Ibni Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih mengkaji tafsir surat Al-Bayyinah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak mungkin orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Nasrani dan Yahudi. Yahudi dan Nasrani. Tidak mungkin orang-orang kafir dari ahlul kitab dan dari kaum musyrikin munfakkina. Tidak mungkin bagi mereka meninggalkan kekufuran mereka, serta tidak mungkin bagi mereka meninggalkan kesyirikan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang keterangan kepada mereka. Al-Bayyinah ay hadzal Qur'an, Al-Quran ini. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan dari Allah yang membaca
kitab yang suci. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatluhu minal Qur'anil azim. Beliau membacakan Al-Quran Al-Azim, alladhi huwa muktatabun fil mala'il a'la fi suhufin mutahharah. Yang Al-Quran ditulis fil mala'il a'la, di mala'il a'la, di lembaran. iya, fil mala'il a'la, catat oleh para malaikat, fi suhufin mutahhar, di lembaran-lembaran yang suci, dijaga oleh para malaikat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fi suhufin mukarramah, di dalam mushaf yang mukarramah, dimuliakan, marfu'atin, yang tinggi, yang diangkat, mutahhara, lagi disucikan, bi aidi safara, di tangan para utusan, para malaikat kiramim bararah, malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang suci, kiramin bararah, malaikat-malaikat yang baik, lagi mulia. Jadi Al-Quran adalah kitab yang suci. Sebagaimana Al-Quran di Lauhil Mahfuz tidak disentuh kecuali makhluk-makhluk yang suci, yaitu para malaikat. Demikian pula di bumi, Al-Quran tidak disentuh, tidak dibaca kecuali orang yang suci hatinya, kecuali orang yang bersih hatinya dari kotoran maksiat, dari kotoran penyakit hati. Artinya orang yang hatinya bersih senang sekali dekat dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab yang suci, di langit tidak disentuh kecuali makhluk yang suci, itu malaikat. Demikian pula di bumi, Al-Quran tidak dipegang kecuali orang-orang yang suci. Sebagaimana sebelum membaca Al-Quran dianjurkan bersuci, yaitu dengan berwudu. Dan tidak ada yang ingin menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang hatinya suci. Kalau orang hatinya suci, hatinya bersih, dia tidak akan kenyang dari Al-Quran. Ini kita sekarang ini di hari yang ke-5, malam 6. Ini paling tidak, kalau kita punya target, ini hari ini, malam ini sudah membaca 5 juz dari bulan Muharram. Terutama bagi bacanya yang lancar, yang bacaannya lancar. Kalau orang bacaannya tidak lancar, wajar. Tapi yang bacaannya lancar, Al-Quran di mana Al-Quran? Aina Al-Quran? Al-Quran itu kitab suci untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk diamalkan, supaya Allah memberkahi kita. Kitabun mubarakun, kitab yang penuh berkah, kitab yang suci, yang mensucikan hati kita, yang mensucikan hati kita dari kegelisahan. Jadi apabila kita ditimpa musibah, kesedihan, kunda kulana,
gelisah, kuda dan gulana. Dekatlah dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka tentram dengan mengingat Allah, dengan baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hatinya akan tentram. Orang yang hatinya dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu ghidha'ur ruh, makanannya roh. Ghidha'ur ruh. Jadi perlu nutrisi, perlu gizi roh kita ini. Kita hanya memberi asupan gizi untuk badan kita. Sedangkan roh tidak ada gizinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika anzalnahu wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Al-Quran itu ruh. Dinamakan ruh karena hidupnya hati manusia dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran hidup hati atau ruh orang-orang yang beriman. Maka makna firman Allah, fi yatlu suhufan mutahhar. Nabi SAW membaca mushaf yang suci. Ini mushaf yang suci. Maka tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang bersuci dan orang yang suci hatinya. Jadi masalah bersuci itu gampang, tinggal ambil air wudhu, selesai. Itu suci dari hadas. Yang berarti ini loh suci hati. Suci dari penyakit hati. Utsman ibnu Affan berkata, "Lau nadhafat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian suci, sekiranya hati kalian bersih, kalian tidak akan kenyang dari Al-Quran. Artinya kalian akan bergembira, kalian akan mencari waktu yang kosong. Di sebagian teman, sebagian ikhwah, kalau ada waktu kosong dihamburkan, cangkruk, ngobrol, subhanallah berjam-jam. Mana Al-Quran? Mana Al-Quran? Aina Al-Quran? Kita tidak bisa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngobrol dengan teman berjam-jam, bermenit-menit, tidak kenal waktu. Karena itu kebahagiaan. Ada orang merasakan bahagia, iya, subhanallah. Bahagia yang semu, bahagia yang hakiki dengan Al-Quran. Jadi orang yang demikian perlu diperbaiki hatinya supaya cinta Al-Quran. Dan siapa yang dekat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Berapa juta kebaikan yang kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran, apalagi sampai khatam. Yang satu huruf saja mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Subhanallah. Nabi SAW pernah bersabda, ayasurru ahadukum an yadhaba ila budhan wa yarji'u binaqatin 'azimah. Apakah kalian bahagia? Apakah kalian tidak bahagia jika kalian pergi ke budhan, tempat mengembala onta, atau ke tempat yang namanya budhan, lalu dia pulang membawa onta yang gemuk. Onta yang gemuk itu harta yang paling mahal di zaman itu. Sekarang siapa yang tidak suka, katakan pergi ke suatu tempat, pulang membawa mobil Innova yang baru atau mobil yang bagus yang baru. Para sahabat berkata, ya Rasulullah,
Kulluna nasurru dalik, semua di antara kita pasti bahagia, mau tinggal pergi pulang membawa onta yang kebun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal masjid." Jika kalian pergi ke masjid, fayaqra'u ayat, lalu kalian membaca ayat. Satu ayat lebih baik daripada satu onta yang kebun. Dua ayat lebih baik daripada dua onta yang kebun, onta yang besar. Dan sekarang dibanggakan, lihatlah orang-orang korban sapi yang apa? Super, sapi yang harganya ratusan juta. Satu ayat lebih baik dari sapi yang harganya ratusan juta. Dua ayat lebih baik lagi. Sebanyak ayat lebih baik dari itu semuanya. Allah, kita tidak mau. Demikian. Kita ini mau kebahagiaan yang semu, tidak mau kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki dengan Al-Quran. Kebahagiaan yang hakiki dengan Al-Quran. Subhanallah, ada seorang ulama yang sekarang usianya sekitar 70-an, yaitu Syekh Abdul Karim Hudair. Setiap hari membaca 10 juz. Setiap hari. Setiap hari. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah itu awal mulanya berat, tetapi setelahnya kalau kita bisa melewatinya, lezat seperti nafas, ringan, lezat, menjadi kecintaan. Orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran ketika i'tikaf di Masjidil Haram, beliau bercerita, orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran ketika i'tikaf di Masjidil Haram, dia meniatkan antara asar sampai maghrib baca Al-Quran sambil menunggu waktu berbuka. Apalagi buka puasa di Masjidil Haram itu melimpah ruah, rebutan. Orang-orang Arab mencari orang yang menerima buka puasa, rebutan. Maka ada orang setelah asar duduk di masjid, baca Al-Quran 10 menit, 5 menit sudah tola-tola sudah. Cari teman untuk menunggu waktu berbuka, menghabiskan waktu. Kenapa? Karena dia bersusah payah, nggak mungkin dia bisa baca Al-Quran dari asar sampai maghrib. Karena dia tidak terlatih. Kekuatannya hanya 5 menit. Kembali kepada kebiasaannya. Kenapa? Karena dia sebelum i'tikaf, sebelum ke Masjidil Haram, nggak terlatih dirinya dekat dengan Al-Quran. Lalu bagaimana dia bisa membaca Al-Quran dengan nikmat? Sedangkan yang lain, kata beliau, jadi orang itu kalau berbicara sesuai dengan kebiasaannya itu meresap dalam hati. Karena sesuatu yang dari hati masuk ke dalam apa? Jadi kalau lisan saja teori itu tanpa diamalkan, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sebatas masuk telinga. Beliau mengatakan, wal ghayru, adapun yang lain, ketika melihat jam berjalan begitu cepat karena targetnya belum selesai. Kita hanya bisa, karena target beliau 10 juz satu hari. Target kita 1 juz saja sudah ngos-ngosan. Target kita 1 juz di luar Ramadan sudah ngos-ngosan. Belum murojaah hafalannya 1 juz. Beliau mengatakan akan waktu bagi orang soleh itu berjalan begitu cepat. Subhanallah. Belum selesai target saja. Target saya membaca Al-Quran. Sedangkan yang lain bagaimana menghabiskan waktunya? Dengan YouTube, dengan media sosial, dengan yang lain. Subhanallah. Abada sayang. Waktunya dihambur-hamburkan dengan perkara-perkara yang
tidak membawa manfaat untuk akhirat. Dan itu tanda Allah berpaling kepada hambanya. Sebagaimana Hasan al-Basri berkata, min alamati i'radillah anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah menjadikan kesibukannya di dalam hal yang tidak bermanfaat baginya. Hanya menghabiskan waktu saja. Menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Jadi perbaikilah muamalah kita dengan Al-Quran. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Kita berhubungan dengan Allah dengan apa? Salah satunya hubungan Allah dengan Allah yang terbaik dengan Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab yang qayyimah, yang lurus, yang adil, yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitabah illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, fiha kutubun qayyimah, ay adilah, yang adil, yang lurus. Laisa fiha khata'un, tidak ada kesalahan di dalamnya. Li'annaha min indillahi azza wa jalla, karena Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurna firman Tuhanmu, sidqan, jujur, wa adla, dan adil. Jujur dan benar beritanya, serta adil hukum-hukumnya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Allah Ta'ala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apabila keraguan dinafikan dari Al-Quran, berarti Al-Quran di dalamnya mengandung yakinun kulluh. Semuanya mengandung keyakinan. Semuanya mengandung keyakinan. Karena Allah menafikan keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitabah. Jadi fiha kutubun qayyimah mustaqimah. Maka siapa yang ingin istiqamah, hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Siapa yang ingin istiqamah, hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Bagaimana caranya berpegang teguh? Ya dengan mempelajarinya, dengan membacanya, serta mengamalkannya dan memperjuangkan. Jadi istiqamah bagi siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena Allah berfirman, fiha kutubun qayyimah mustaqimah, lurus, mengantarkan kepada jalan yang lurus. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkannya untuk istiqamah. Istiqamah di atas taat kepada Allah, istiqamah di atas akidah yang benar, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menjelaskan orang-orang yang bercerai-berai karena mereka meninggalkan Al-Quran, karena mereka meninggalkan kitab suci. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah ahlul kitab bercerai-berai
kecuali setelah datang keterangan kepada mereka. Datang keterangan kepada mereka, tapi ditinggalkan, diabaikan. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka bercerai-berai, berselisih dari jalan yang benar. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya jalanku ini, jalan yang lurus, yaitu Al-Quran. Lihatlah tafsir para ulama, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati, ini adalah jalanku, yaitu Al-Quran. Fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang bengkok, yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili, yang mencerai-beraikan kalian dari jalan Al-Quran. Jadi siapa yang jauh dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Kenapa? Karena jalan yang melurus hanyalah jalan Al-Quran. Itu jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, taraktu fikum itsnain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Kitabullah, wa sunnati, dan sunnahku, yaitu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang putih, lembaran yang putih, yang jelas, gamblang, wadih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Saking jelasnya ajaran Nabi SAW, jelas gamblang. Contohnya mana? Contohnya katakan, yaitu sholat Jumat. Jelas sekali, sholat Jumat ini disyariatkan. Tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari sholat Jumat. Nabi SAW sholat Jumat, Allah memerintahkan sholat Jumat. Lain halnya mengucapkan atau peringatan, mengadakan peringatan tahun baru apa? Hijriah. Ini mana dalilnya? Gak jelas. Sampai cari-cari dalil, gak punya dalil. Kalau jelas peringatan tahun baru Hijriah, mana dalilnya? Nabi SAW mengadakan acaranya di mana? Di masjid kah? Di lapangan kah? Atau di kuburan kah? Ritualnya apa? Yang dibaca itu apa? Subhanallah, tidak jelas. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan jalan yang lurus adalah at-thariqul wadih, jalan yang jelas, yang tidak berbelok-belok. Gamblang sekali. Contohnya sholat Isya 4 rakaat, jelas sekali dalilnya, tidak ada keraguan sama sekali. Itu jalan yang lurus. Tapi kalau jalan yang menyimpang, cari-cari dalil. Ketika ditanya mana dalilnya, Pak? Mana dalilnya mengatakan selamat tahun baru apa? Jadi mana dalilnya? Gitu saja kok ngelai dalil. Akhirnya mencela akhirnya. Kita bertanya mana dalilnya? Mereka mengatakan didik apa? Dalil. Didik dalil. Kayak surga milik sendiri saja. Subhanallah. Orang itu kepingin masuk surga, maka harus punya dalil. Bukan kita mengatakan kita sudah dijamin surga, enggak, naudzubillah. Maka saking kepinginnya kita menjadi penghuni surga, kita tidak mau beramal kecuali dengan dalil. Maka Syekh Ibrahim Ruhaili menjelaskan hukum mengucapkan tahun baru Hijriah, selamat tahun baru Hijriah,
sama dengan hukumnya mengucapkan selamat hari baru. Sama hukumnya dengan mengucapkan selamat bulan baru, selamat pekan baru. Sekarang ini hari apa sekarang ini? Hari apa sekarang ini? Hijriah. Ya, Senin. Ya, Senin ini Senin. Jadi Senin tadi maghrib kita mengucapkan pada teman selamat hari baru Hijriah. Iya. Kalau pekan baru Hijriah malam apa kira-kira? Sabtu malam, malam Ahad. Malam Ahad kita mengucapkan selamat apa? Pekan baru Hijriah. Nanti tanggal 1 Safar kita mengucapkan apa? Selamat bulan baru. Kan sama-sama waktu. Apa yang membedakan bulan baru, pekan baru, hari baru, tahun baru? Apa yang membedakan? Kalau sama-sama gak ada dalilnya. Jangan-jangan nanti ada selamat jam baru, selamat menit baru, dan selamat apa? Detik baru. Ini selamat terus akhirnya. Ini ada dalilnya. Kok dianggap baik seakan-akan syariat? Selamat tahun baru Hijriah. Ranungan akhir tahun. Ranungan akhir tahun ini subhanallah. Mana dalilnya? Apakah Nabi SAW mengumpulkan para sahabat? Atau sahabat mengumpulkan yang lainnya? Harus kita renungkan. Puasa menjelang akhir tahun atau menjelang tahun baru, dan puasa di awal tahun baru. Allahu Akbar. Ini kalau sesuai akal, menurut akal ibadah yang bagus. Menutup tahun dengan puasa dan mengawali awal tahun dengan apa? Tapi dalilnya mana? Kalau menurut akal, bagus sekali, benar. Secara akal ini bagus sekali. Jadi mengawali tahun dengan puasa, mengakhiri tahun dengan apa? Dengan puasa. Ini bagus sekali. Tapi nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Mana bayinahnya? Kita membaca surat apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu bukti yang jelas. Bukti yang jelas, yang gamblang, yang tidak berbelok-belok. Buktinya yaitu dalil dari Al-Quran atau perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang jalannya keluar dari Al-Quran dan keluar dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah yang berselisih, mereka yang pecah belah, dan mereka menuduh orang-orang yang mendakwakan tauhid dikatakan pecah belah. Jamaah pengajian ini pecah belah. Pecah belah itu kan relatif, karena banyaknya kelompok dan sedikit yang di atas jalan yang benar, seakan-akan yang benar ini pecah belah. Padahal yang pecah belah ahlul bid'ah, yang pecah belah. Yang mengamalkan Al-Quran sebenarnya tidak boleh dikatakan pecah belah. Mereka ini berpegang teguh. Yang menyelisih Al-Quran yang dikatakan apa? Pecah belah. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Janganlah kalian seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang bukti-bukti kepada mereka. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan bagi mereka disediakan azab yang besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi bercerai-berai menjadi 71 golongan. Wa inna Nasara ikhtalafu ala ithnataini wa sab'ina firqah. Dan sesungguhnya orang-orang Nasrani bercerai-berai menjadi 73 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah
ala thalathin wa sab'ina firqah. Umat ini akan bercerai-berai, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Sekarang pertanyaan, kenapa 73? Ada 71, ada 72. Kenapa? Apa faedahnya? Banyak Ustaz. Banyak. Apa faedahnya? Satu. 71, 72, 73. Yang pertama, faedah yang pertama, 70 itu artinya banyak. Jadi perumpamaan bilangan yang menjelaskan banyak di dalam bahasa Arab itu 70. Kalau di bahasa Indonesia berapa? 1000. 1000. Saya contohkan, gugur 1 tumbuh. Jadi bukan ada orang mengatakan gugur 1 tumbuh 1 juta. Kan dengarannya kayaknya kan. Gugur 1 tumbuh 1 juta. Enggak. Lebih banyak kan? Iya padahal banyak. Lebih banyak 1000 dalam kalimat ini. Gugur 1 tumbuh 1000. Orang yang tidak mau ngomong ngambek sama istrinya. Saya diam 1000 bahasa. Saya diam 1000 bahasa. Saya berjalan cepat menggunakan langkah 1000. Amin. Amin 1000. Iya, Indonesia kepulauan 1000. Binatang berkaki apa? 1000. Banyak sekali perubahan. Iya, 1001 mimpi. Jadi intinya 1000 itu bilangan yang paling banyak di dalam perumpamaan. Bahasa Arab 70. Contohnya Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Jika engkau beristighfar untuk orang-orang munafik 70 kali, Allah tidak akan mengampuni dosanya orang-orang munafik. Apakah dipahami? Kalau sekiranya kita beristighfar untuk orang munafik 100 kali, diampuni atau tidak? Diampuni atau tidak? Ya enggak. 70 itu sudah mentok sudah. Saking banyak, sekiranya kalian istighfar untuk orang munafik 1000 kali pun tidak diampuni oleh Allah. Karena orang-orang munafik adalah orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 71, 72, 73 menunjukkan pecah belahnya itu banyak sekali. Iya, kiasan yang menjelaskan banyaknya pecah belah. Kemudian 71 Yahudi, 72 Nasrani, 73 umat Islam. Artinya pecah belah pada umat Islam ini lebih banyak daripada pecah belah yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nabi SAW bersabda, kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya di neraka kecuali satu kelompok saja. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Siapa satu kelompok yang di surga ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ada di atas ajaranku dan di atas ajaran para sahabat. Subhanallah. Muslim ngaku ahli sunnah, Muslim, KTP-nya Islam, tanggal 1 Suro ikut ritual ruwatan. Ini jalannya siapa ruwatan ini? Tahu istilah ruwatan? Istilah buang apa? Buang sial. Ada yang mengarak senjata, keris. Ini keris ini diarak. Keris, pedang, apa lagi? Tombak, pecut, panah dan ya, panah ya. Sudah tidak ada ya, nggak usah panah. Linggis tidak linggis. Kadang bisa linggis, pada linggis itu apa tuh?
lebih ada orang tukaran gitu ya, satu bawa legis, satu bawa keris. Yang lebih mengerikan mana kira-kira? Tapi keris ini orang sakti gitu ya. Subhanallah. Ini ritualnya siapa gitu loh. Jalannya siapa? Mencuci keris itu loh. Jalannya siapa? Itu jalannya orang musyrik. Itu jalan kesyirikan itu. Jalan yang selamat, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal itu semuanya. Itu senjata apa itu? Kalau sekiranya senjata tersebut berguna, ya digunakan biasa saja. Tidak perlu dikeramatkan. Imam Bukhari punya seorang guru. Hebat gurunya itu. Namanya Ahmad ibnu Ishaq As-Surmari. Ahmad ibnu Ishaq As-Surmari. Riwayatnya Ahmad bin Ishaq ini ada di dalam Sahih Bukhari. Ya, kalau kita belajar Sahih Bukhari, ada Imam Bukhari meriwayatkan haddatsana As-Surmari. Dalam meriwayatkan hadis kepadaku guru kami yaitu As-Surmari Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari berkata, lam yurwa fil islami mithlun. Tidak pernah diriwayatkan di dalam Islam orang yang berani seperti Surmari. Imam Bukhari ini ditegur oleh orang-orang, oleh para ulama yang lainnya. Wahai Imam Bukhari, janganlah berlebihan. Pemberani di dalam Islam itu banyak. Jangan mengatakan tidak ada. Tidak pernah diriwayatkan orang yang berani seperti Surmari. Imam Bukhari mengatakan lam yurwa mithluhu. Ketika ditegur, Imam Bukhari malah berkata lam yurwa fil jahiliyah wala fil islami mithluhu. Tidak pernah diriwayatkan di dalam zaman jahiliyah atau di zaman Islam orang yang berani seperti As-Surmari. Pemberani dia. Kalau orangnya sangat kuat. Kalau perang itu yang lain bawa pedang, dia itu bawa tiangnya rumah itu di bawah. Gini ya, dipekul gini, kantang kan orang oleh banyak dia. As-Surmari pernah perang tanding. Ada pimpinan Romawi, panglima Romawi perang tanding, mengumumkan perang tanding. Siapa yang berani perang tanding melawan pasukan khususku ini? Setara dengan 100 orang. Surmari berkata 1 sebanding 100 orang. Tak cobanya katanya. Tak cobanya orang ini. Maju Surmari. Sekali sebatan dia gelunduk kepalanya. Awalnya nggak kelihatan. Orang yang pandai pedang, kalau menebas ini kepalanya masih utuh. Saking cepatnya. Masih di tempat. Iya masih di tempatnya. Masih di tempatnya. Tiba-tiba kepalanya gelinding gitu aja. Maka Jenderal Romawi kaget. Maka dia memerintahkan 30 pasukan elitnya tangkap orang ini. Karena mengalahkan pasukan yang paling hebat dari Romawi. 30 lawan 1. 30 lawan 1. Dihabisi semuanya 29. Gelundung semuanya. Disisakan 1. Sisakan 1 disuruh ngiris telinganya. Yang 29 tadi ambil telinganya, bawa kepada panglima. Surmari ini punya pedang. Kata Surmari, gurunya Imam Bukhari, pedang ini aku gunakan membunuh 1000 orang Romawi lebih. Sakti atau tidak sakti ini? Menurut orang sini sakti. Menurut Surmari gak sakti, biasa saja. Ini pedang. Surmari berkata, kalau tidak takut bid'ah, nah subhanallah, akidah penting. Kalau tidak takut bid'ah, pedang ini tak kubur bersamaku. Aku mengharap pahalanya di sisi Allah. Karena dengan ini saya berjihad, membunuh ribuan orang-orang Romawi. Kalau laulal bid'ah,
laula khasyatan bid'ah, kalau aku tidak khawatir bid'ah, pedang ini akan saya kubur bersamaku nanti. Saya wasiat supaya pedangku ini dikubur bersama. Tapi karena khawatir bid'ah, dia tidak melakukan. Demikian. Jadi kembali kepada hadis tadi. Golongan yang selamat adalah golongan yang tidak mau mengamalkan amalan kecuali ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ritual ngalap berkah mencuci keris ini jalannya siapa, wahai kaum muslimin? Kemudian ritual mencari berkah dari kotorannya Kiai Slamet, ini jalannya siapa? Apakah ada hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan solali malam surah tanggal 1 surah, peletongnya apa? Kebu berkah. Gak mana dalilnya. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW, diperintahkan mengikuti beliau. Ada lagi ritual padusan, mandi bersama untuk menghilangkan kesialan. Iya, subhanallah. Demikian pula keyakinan masyarakat yang tidak mau menikah pada bulan ini. Lihat kan bulan kemarin banyak pernikahan, banyak resepsi. Kenapa Ustaz? Nah. Jadi kemudian Bukan masalah itu. Iya, bukan masalah itu. Bukan nafas. Mereka meyakini bulan ini adalah bulan sial. Ini jalannya siapa? Ini bukan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, masyarakat Jawa sebagiannya mengambil berkah dari kotoran apa? Kerbau. Orang-orang Syiah yang ada di Timur Tengah, di tanggal 10 Muharram mereka mengambil berkah, menganggap berkah kotoran imamnya. Kotoran imam dimakan, dioleskan. Jadi kotorannya imam ditaruh di nampan, direbutkan orang banyak. Ya itulah, subhanallah. Syirik itu menjijikkan, kesyirikan itu menjijikkan, tauhid itu sesuai fitrah. Jadi kotorannya imam, subhanallah, kotorannya imam. Ini kok imam itu yang pedas ya? Tapi imamnya tahu yang pedas ya? Otaknya di mana sebenarnya? Jahil. Syirik itu jahil. Ajhalul juhal. Orang yang paling bodoh itu orang yang menyekutukan Allah. Kebodohan. Di atas kebodohan. Keris ini dianggap keramat. Keris apa? Kayaknya berat gitu ya. Subhanallah. Kita dipegang ya, kan gitu loh. Ya kayak ya hati. Ini semuanya takhayul. Takhayul dan dusta. Takhayul lagi apa? Dusta. Naudzubillah. Jadi kembali kepada ayat wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah ahlul kitab berpecah belah dan berselisih dari jalan yang benar kecuali setelah datang keterangan kepada mereka. Artinya akibat mereka meninggalkan Al-Quran, akibat mereka meninggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi pecah belah. Jadi menjadi berselisih karena mereka meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada kajian yang berikutnya. Masih surat Al-Bayyinah ayat 5 dan seterusnya. Kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhol yang mau bertanya tentang bulan Suro, tentang materi yang disampaikan dari ayat yang mulia ini.
Tafadhal. Jelas ya tadi ya? Hai Bang Zainuddin. Jelas Ustaz. Iya tadi. Insyaallah. Monggo Bang Sufyan. Cukup ya? Baik, sambil ngobrol insya Allah nanti barangkali ada pertanyaan sambil santai kita Bang Kakang. Cukup ya, baik, insya Allah kita akan melanjutkan pada pengajian yang akan datang. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.